Sobat Caca dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di acara Kutang dan Bibir Campur Aduk Channel. Sekarang malam terakhir Ramadan, kita menantikan datangnya Lailatul Qadar. Ini ngomong-ngomong Lailatul Qadar, saya teringat cerita Samson. Jadi bukan Samson yang diperankan oleh Berry Prima dan Susana. Jadi Samson di sini jadi menurut cerita Islam. Jadi Samson ini maksudnya adalah nama aslinya sebenarnya bukan Samson tapi Sam'un al-Ghazi. Jadi Sam'un al-Ghazi ini adalah seorang nabi dari Bani Israel, zaman Bani Israel, yang tidak punya pengikut satupun. Tapi dia seorang nabi. Dia berdakwah. Bahkan lebih dari itu, Kang. Jadi Nabi Sam'un al-Ghazi ini bahkan melebihi Samson yang di film-film kekuatannya. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dulu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, jadi Nabi bercerita seorang nabi pada zaman Bani Israel. Jadi Nabi Sam'un al-Ghazi ini dia berperang dengan orang kafir selama 1000 tahun sendiri, tanpa ada pengawal, tanpa ada pengikut, tanpa ada prajurit. Jadi dia sendiri aja selama 1000 tahun memerangi orang kafir. Terus diceritakan senjatanya itu bukan pedang, bukan tombak ataupun bukan panah, tapi adalah tulang dagu unta. Tahu kan unta ataupun tulang dagu itu tulangnya? Iya. Jadi unik sekali kan, jadi dipakai untuk berperang. Tapi itu ajaib, sangat kuat. Ya senjata cuma itu. Jadi Nabi Sam'un al-Ghazi ini selain senjatanya dari tulang dagu unta, jadi dia emang si badannya itu kuat, punya kekuatan yang sangat besar. Bahkan ribuan orang kafir juga tidak mampu untuk mengalahkannya. Jadi dia berperang sendiri, jadi untuk berdakwah lah intinya dalam menegakkan agama Islam. Terus suatu ketika orang-orang kafir ini Bani Israel ini ingin membunuh Nabi Sam'un al-Ghazi. Nah, karena mereka bingung, tidak menemukan cara untuk membunuhnya karena memang sangat kuat, dibujuklah istri Sam'un al-Ghazi ini. Ya, jadi si istri ini berkhianat, jadi dibujuk oleh orang-orang kafir. Jadi untuk yang pertama si istrinya dibujuk oleh orang kafir. Jadi kata si orang-orang kafir, aku akan berikan harta yang banyak jika kamu dapat membunuh suamimu. Terus si istrinya menjawab, saya tidak mampu. Terus setelah itu dengan cara lain lah, jadi terus dibujuk si istri itu. Suatu malam si istrinya ini, waktu Sam'un al-Ghazi ini tertidur, si istrinya mencoba untuk mengikat si suaminya. Jadi memakai tali yang kuat agar untuk mengikat lah, agar dapat dibunuh oleh orang-orang kafir. Dan ketika terbangun Nabi Sam'un al-Ghazi, siapa yang mengikatku? Tanya pada istrinya. Jadi kata istrinya, aku wahai suamiku. Untuk apa engkau mengikatku? Aku hanya untuk mengetes ataupun mencoba seberapa kuat kekuatanmu wahai suamiku, kata istrinya. Dan setelah itu ditarik si tali itu oleh Sam'un al-Ghazi dan langsung terlepas. Walaupun si ikatan itu sudah kuat, karena saking kuatnya Sam'un al-Ghazi, jadi langsung lepas. Itu untuk malam yang pertama. Terus malam yang kedua diikat lagi, tapi untuk kali ini pakai rantai besi. Jadi kejadian seperti kemarin, telah ditarik, terlepas lagi. Jadi kata si istrinya, kamu memang sangat kuat wahai suamiku. Jadi si istrinya Sam'un al-Ghazi ini tidak berpikir buruk,
tentang istrinya bahwa si istrinya akan berkhianat. Selanjutnya di malam yang ketiga si istrinya mencoba kembali untuk mengikat si suaminya ini, Samun Al-Ghazi ini, dan berulang-ulang si tali itu ditarik, si rantai itu dengan mudahnya ditarik oleh Samun Al-Ghazi ini karena saking kuatnya dia itu. Lalu Samun Al-Ghazi pun berkata pada istrinya, "Wahai istriku, aku ini salah satu nabi yang diutus oleh Allah yang tidak ada kekuatan di dunia satupun yang dapat mengalahkanku kecuali rambutku." Jadi diberitahukan oleh Samun Al-Ghazi ini bahwa hanya rambutku yang bisa mengikatku. Nah, karena memang Samun Al-Ghazi ini tidak berpikir buruk tentang istrinya, bahwa si istrinya berkhianat begitu. Nah, karena sudah diberitahukan oleh suaminya bahwa yang dapat mengikat dirinya ya cuma rambutnya yang sangat kuat ini. Jadi rambutnya itu panjang sampai menjalur ke tanah. Jadi pada suatu malam lagi si istrinya memotong rambut Samun Al-Ghazi ini sebanyak 8 helai. Jadi nggak banyak, cuma 8 helai karena satu helai juga sangat kuat. Jadi diikatkan si 4 helai di 2 tangannya dan 4 helai di 2 kakinya. Jadi 8 helai. Maka ketika terbangun Samun Al-Ghazi ini, dia tidak bisa melepaskannya, tidak bisa memotong ikatan itu seperti halnya yang kemarin-kemarin, tali dan rantai itu. Jadi setelah itu si istrinya memanggil orang-orang kafir karena mereka sudah bersekongkol untuk membunuh suaminya. Ketika itu dibawalah Samun Al-Ghazi ini ke tiang gantungan ataupun untuk tempat eksekusi lah. Jadi dipotong-potong si badan Samun Al-Ghazi ini. Dua telinga dipotong, kedua mata ya dipotong-potong, tangan dipotong, kaki dipotong, jadi semuanya dipotong-potong. Nah, setelah itu Nabi Samun Al-Ghazi berdoa pada Allah, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk mengalahkan mereka." Lalu Allah berikan kekuatan pada Samun Al-Ghazi. Dengan begitu Samun Al-Ghazi ini walaupun sudah terpotong-potong, dia menggerakkan tubuhnya. Jadi sekali menggerakkan tubuhnya, hancurlah bangunan itu. Jadi atap-atap si tempat itu hancur, terus menimpa orang-orang kafir itu beserta juga istrinya. Istrinya juga terkena timpahan dari runtuhan bangunan itu. Jadi hancurlah mereka. Setelah itu tubuh Samun Al-Ghazi yang dipotong-potong tadi menyatu kembali, jadi utuh, jasadnya utuh kembali begitu. Yang terjadi setelah Nabi Samun Al-Ghazi ini utuh kembali, dia bersyukur pada Allah, dia pun beribadah pada Allah selama 1000 bulan. Nah, malaikat Jibril ketika turun yang diutus oleh Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Allah memberikan untukmu dan pada umatmu di malam Lailatul Qadar yaitu ibadah yang di dalam ibadah itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan." Nah, itu cerita Samun Al-Ghazi tadi adalah sebab turunnya ayat surat Al-Qadar yaitu yang inna anzalnahu Qadar. Ya enggak juga, banyak asbabun nuzulnya, cuman salah satunya ya cerita ini. Ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ini begitu. Ya tentunya banyak. Ya kan salah satunya menurut sebagian ulama 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus diriwayatkan Siti Aisyah bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, amalan apa yang aku baca pada malam Lailatul Qadar?" Nabi menjawab, "Ucapkanlah apa yang aku ucapkan." Jadi doanya, "Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Itu salah satunya. Terus ya kita amalan banyak, zikir atau sholat-sholat yang lain. Jadi beribadahlah pada Allah, bertakarrub sampai terbit fajar. Diusahakanlah minimal
10 hari terakhir ini kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Untuk ciri-cirinya, sebagian ulama ada yang mengatakan, jadi ketika malam Lailatul Qadar, turunlah malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat yang lain untuk membawa rahmat dan untuk mendoakan orang-orang mukmin. Terus dengan ciri-cirinya ini, bahwa si orang mukmin ini dia merasakan bergetar hatinya, jadi bulu kuduknya bergetarlah, merinding karena merasakan nikmat saat beribadah. Terus ya mengalir air matanya, karena memang di waktu malam itu malaikat Jibril pun turun dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi cirinya seorang mukmin ini merasakan kehadiran para malaikat itu, begitu, kalau tidak salah begitu. Terus ada yang mengatakan kebanyakan ulama bersepakat dan para sahabat, jadi ittifaq ataupun kesepakatan para sahabat dan para ulama, malam Lailatul Qadar itu pada malam 27, jadi tanggal 27 Ramadan malamnya, jadi tanggal ganjil gitu. Intinya pada malam-malam ganjil, pada hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya kita persiapan dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam berzikir begitu. Karena pada malam itu diturunkannya segala ketentuan makhluk, hamba, dan juga hukum-hukum ataupun kode dan qadar Allah. Ini dijelaskan dalam kitab saya lupa. Intinya dijelaskan bahwa malaikat Jibril Allah tugaskan untuk mengurus daftar-daftar hamba yang akan diberi rahmat dan hamba yang akan diberi azab. Terus malaikat Mikail Allah tugaskan untuk mengatur rizki, dari daftar-daftar hamba yang akan diberi rizki. Sedangkan malaikat Israel Allah tugaskan untuk mengatur daftar hamba-hamba yang akan dicabut nyawanya. Sedangkan makna yang kedua kenapa disebut malam Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar ini bermakna doik. Doik itu bermakna sempit atau penuh. Kenapa disebut sempit? Karena pada malam itu, malam Lailatul Qadar, bumi, segala penjuru bumi itu dipenuhi oleh seluruh malaikat yang turun pada malam itu. Dimananya karena di ketentuan, qadar itu ketentuan, dan yang kedua bermakna sempit atau penuh begitu. Kurang lebih seperti itu pemirsa. Ya, kesimpulannya, ayo kita sama-sama bersungguh-sungguh di terakhir bulan Ramadan ini, tentunya agar kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Semoga ya, insya Allah. Jadi ya jangan banyak berleha-leha dengan berbanyak main game, nonton gadget ya, segala macam itu. Jadi intinya kita sungguh-sungguh dalam ibadah, lebih ditingkatkan lagi pada akhir bulan Ramadan ini. Kurang lebih seperti itu pemirsa, Kang. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaklum karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.